Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Al-Farogo, Ketua DKM Bapak Haji Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau, seluruh para tokoh masyarakat, para Bapak Haji seluruhnya tanpa terkecuali, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga ini menjadi sabab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kita lanjutkan makalah berikutnya, yaitu makalah yang ke-30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasuna, makalah yang ke-30, makalah nasihat yang ke-30. An Aliyin, datangnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali qala, berkata atau memberikan nasihat. Begini nasihatnya: arba'atu asya'a, ada 4 perkara. 4 perkara, qaliluha kasirun, qaliluha yang sedikitnya perkara tersebut, kasirun itu terasa banyak. Ada 4 perkara yang sedikitnya saja itu udah terasa banyak. Bagaimana banyaknya? Tambah gak kuat kita. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-waj'u. Al-waj'u ay al-alamu, yaitu sakit. Sakit, tertekan, tertindas. Itu walaupun sedikit rasanya udah banyak. Betul? Contoh, sakit gigi. Yang sakit berapa? 1 doang, tapi rasanya udah gak karu-karuan itu. Kepala ikut sakit, kuping ikut sakit, badan ikut sakit, dengar suara berisik tambah sakit. Itu sakit gigi, Bu. Cuman 1 yang sakit, rasanya udah gak karu-karuan. Bayangkan kalau 1 mulut giginya sakit semua. Masya Allah, udah kayak apa itu? Allah tuh adil, Bu. Sakit gigi itu nggak ada yang rame-rame, itu nggak ada 1, paling begitu. Dan ini dicabut, dan numbuh lagi, sakit lagi 1, begitu. Karena Allah tahu nggak bakal kuat kita dikasih sakit semua satu-satu. Sama seperti orang pilek. Orang pilek itu satu-satu, Bu, sebelah-sebelah. Nggak bareng gitu, nggak. Betul. Coba Ibu angen-angen tuh. Kita lagi pilek, itu sebelah-sebelah. Mampet sebelah, pileknya sebelah, kanan sembuh, nanti kadang pindah kiri, kiri sembuh, pindah kanan. Bayangkan kalau dibikin mampet dua-duanya, mangap terus dari kita, nggak bisa nafas.
itu perkara sakit, atau sakit yang sifatnya psikologis batin, malah lebih parah itu Bu. Sakit batin itu lebih parah. Tidak hanya badan sakit, makan gak doyan, tidur gak bisa, ketemu orang ya susah. Orang kalau batinnya lagi sakit, makan gak nafsu, tidur gak bisa pules, kaget-kagetan, ketemu orang takut minder, ada orang tersenyum dia tersinggung, kayaknya ngeledek gua tuh, serba salah. Itu batin. Makanya sakit itu walaupun sedikit rasanya banyak. Oleh karena itu, mumpung kita dikasih sehat, jangan lupa bersyukur. Karena biasanya itu orang kalau sehat terus itu kadang lupa syukur. Lupa syukur. Padahal nikmat yang paling agung setelah iman itu sehat. Betul. Nikmat yang paling agung setelah iman dan Islam itu adalah sehat. Kalau udah sehat, makan apa saja bisa, enak. Tidur di mana saja enak. Ibadah juga enteng kalau sehat itu. Makanya syukur. Sebab banyak orang yang sering lupa bersyukur ketika sehat, nggak sakit-sakit. Dan orang akan menghargai kesehatan kalau sudah sakit, baru menghargai besarnya sehat itu. Kemarin ngawur, makan minum ngawur, nggak peduli. Begitu udah sakit, baru hati-hati sekali. Dan saya tidak pernah setuju kalau ada bahasa kita syukuri nikmat Allah baik yang besar maupun yang kecil. Saya nggak setuju dengan kalimat itu. Nikmat Allah yang kecil itu mana? Ada nggak nikmat Allah yang kecil? Nggak ada, Pak. Semua terasa agung. Bapak bisa berkedip, nikmat besar apa nikmat kecil? Besar. Mau cantik kayak apa, kalau nggak bisa berkedip, nggak kelihatan cantiknya, malah serem. Serem. Semua itu agung, Pak. Bahkan mohon maaf, keluar angin, kentut, nikmat besar apa nikmat agung? Masya Allah, Bapak nggak bisa kentut, urusannya rumah sakit, Pak. Minimal 2 juta Bapak siapin budgetnya itu. Makanya kalau lagi kentut, alhamdulillah. Nikmat buat yang kentut, bencana buat yang dikentut. Tapi itu nikmat. Maksud saya begini, jangan pernah lupa syukur. Semua disyukuri. Makanya kalau bangun tidur tuh, umi saya ngajarinnya kan baca doa tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang tua saya ngajarin, tiupkan ke tangan, terus diusap, diraba seluruh tubuh yang bisa diraba sambil bersyukur. Dari wajah nih, alhamdulillah, mulut masih bisa bergerak, masih bisa ngomong, mata masih bisa kedip, kuping masih normal, kepala juga masih utuh, ya. Badan masih sempurna kesehatannya. Sambil diusap sampai telapak kaki, sambil bersyukur. Sebab ada orang bangun tidur mati sebelah ada, betul, mati separuh ada, mati semua juga ada, sampai nggak bangun-bangun ya ada kan. Makanya ketika bangun tidur, alhamdulillah, sambil diusap, diraba, sambil syukur, alhamdulillah sehat ya Allah, sehat, alhamdulillah. Penting itu, Pak. Bapak punya harta sebanyak apapun, kalau sakit nih nggak ada gunanya, Pak. Kemarin ada salah satu jamaah saya dapat gusuran tol 4,2 M, 4,2 duit semua itu, Pak, gusuran tol. Ternyata nggak lama beliau sakit
sakit divonis sakit kanker kelenjar getah bening. Ngomong ke saya, Ustadz, daripada terima duit sebanyak itu tapi sakit, kalau boleh milih nih, biarin gak usah terima duit, yang penting sehat. Baru terasa Pak, duit 4M itu gak ada gunanya kalau ternyata kita sakit. Buat berobat juga gak jaminan sembuh. Makanya Bapak milih duit apa milih sehat? Duit enggak? Iya, dua-duanya. Ya udah, semoga sehat lahir batin, duitnya banyak. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fakru, fakir, kefakiran, fakir. Contoh begini Pak, fakir itu artinya lagi butuh-butuhnya ternyata nggak ada. Contoh barang sepele aja, umpamanya Bapak nih mau benerin elektronik di rumah, mungkin ada instalasi listrik yang rusak, harus Bapak benerin, harus butuh obeng. Pas lagi rusak, lagi butuh-butuhnya obeng, dicari nggak ketemu. Itu orang serumah bisa diamuk semua Pak. Ayo semuanya bantu nyari obeng. Padahal cuman obeng sepele Pak, harganya juga murah. Tapi kalau memang lagi nggak punya dan lagi butuh, maka obeng menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dikasih duit marah, gua nggak butuh duit, gua butuh obeng. Gitu Pak. Sama seperti pamannya nih, ada orang lagi di tol, mobilnya mogok, akinya soak. Yang dibutuhkan aki apa duit? Tetap aki Pak. Dikasih duit cuman gak ditolongin nyari aki. Ya semalaman nginep di tol itu Pak. Maka yang dibutuhkan itu adalah apa? Saat kita butuh sesuatu, walaupun sepele, maka itu akan bernilai besar. Karena saat itu kita lagi butuh-butuhnya. Kadang-kadang barang itu kita abaikan, kita anggap biasa saja karena kita belum butuh. Ntar giliran pas waktunya butuh ternyata nggak ada, kalang kabut kita. Betul. Sama Pak, Bapak punya istri, kadang-kadang kan Bapak abaikan tuh, pergi nggak ditanya. Ntar giliran Bapak butuh aja, kalang kabut Bapak, kemana mak lo, begitu. Mari gak ditanya. Ya itulah al-fakru, kebutuhan. Bukan al-fakru dalam pengertian miskin banget, ya enggak. Yang sepele aja begitu. Apalagi benar-benar fakir semuanya, malah gak karu-karuan. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu. Walaupun itu nasi satu butir, ya. Walaupun itu nasi satu butir jatuh dari piring Bapak, pungut Pak. Jangan sok-sokan karena melihat, wah itu nasi masih banyak, ngapain satu butir dipungut. Jangan ngomong begitu. Jangan sia-siakan. Suatu saat kita dihadapkan dengan kondisi yang benar-benar nggak punya, maka satu butir itu menjadi rebutan Pak. Betul. Makanya ulama, guru-guru ngajarnya begitu. Saya pernah dibikin malu sama kiai saya. Lagi ngaji bareng, saya pendamping kiai. Selesai kita makan bareng. Ternyata ada nasi saya yang jatuh. Saya pikir nanti ajalah diambil gitu kan. Itu kiai saya nggak pakai ngomong, itu dipungut Pak. Nasi saya jatuh dipungut. Iya kalau ditaruh piring saya masih mending, dipungut dimakan beliau. Masya Allah, itu tamparan keras buat saya. Makanya saya kalau ada orang kadang sok jaim, makan nggak dihabisin, saya kesel tuh lihat begitu Pak. Nggak menghargai nikmat Allah. Kan ada Pak orang model sok jaim begitu ya,
makan dikit sisain, padahal saya yakin perutnya masih lapar sebenarnya, cuman kalau makan bersih malu ntar dibilang lapar atau rakus, padahal memang perintah Rasulullah kalau makan harus bersih. Maka saya kalau makan bersih, Bu. Ibu nggak pernah lihat saya makan kan? Ibu nggak pernah nawarin saya nasi sih. Bersih, Pak. Kadang-kadang coba Bapak perhatikan, Ustadz juga termasuk. Saya nggak nyebut, Ustadz juga ada yang begitu. Makan sebentar doang sisain. Jangan. Itu nggak menghargai nikmat Allah, menyia-nyiakan. Malah yang lebih parah, nasi nyendok sendiri, ternyata nggak habis, kan lucu, Pak. Nyendok sendiri ternyata nggak habis, itu namanya maruk. Harusnya kalau nyendok sendiri kan udah sesuai takaran, kecuali kalau disendokin. Kalau saya disendokin kebanyakan, saya belah itu nasi, saya makan separuhnya. Nanti saya bilang, ada yang mau nambah nggak jamaah? Oh, itu alhamdulillah. Kalau malam Selasa saya ada nasi, berebut, Pak. Berebut, nggak tahu berebut karena dia memang lapar atau apa. Berebut. Sini guys, sini buat saya begitu. Kalau udah ditekan, kadang saya disendokin kebanyakan, saya belah. Jangan kok diacak-acak terus tinggal gitu, jangan. Termasuk anak saya, keras saya, nggak boleh nyisain itu. Akhirnya resikonya karena anak ya susah ya, akhirnya nggak habis. Resikonya ya bapaknya yang habisin. Maka saya gemuk itu bukan karena makannya banyak, sering ngabisin sisa makan anak-anak. Makan bakso nggak habis, saya ngabisin. Makan mie ayam nggak habis, akhirnya saya yang ngabisin. Sebab kalau saya nggak tega dibiarkan begitu saja, itu nggak tega, dosa. Takut dianggap sebagai orang yang mubazir, menyia-nyiakan nikmat Allah. Ancamannya berat, Bapak. Mubazir itu, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ancamannya berat. Orang yang mubazir itu jadi temennya setan. Itu kalau sekali dua kali. Lah kalau mubazir mulu, bukan temen lagi, udah jadi setan. Nanti ancamannya tuh serius, gak main-main itu, Pak. Makanya kadang-kadang bundanya nggak habis, saya ngabisin. Akhirnya gemuk kan? Hati-hati, jangan pernah menyia-nyiakan. Apalagi ada bahasa begini, nih bapak-bapak nih jangan sembarangan kalau ngomong. Ada bahasa, makan begini, mending nggak usah makan. Jangan ngomong begitu, sama juga nyumpahin diri sendiri. Ntar bener-bener gak kuat makan aja baru tahu rasa. Nah, jangan, makanlah, makan. Niatnya bersyukur. Makanya dalam doa makan itu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina adzabannar. Ada kalimat wakina adzabannar. Kalau diartikan kan begini, Pak. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami. Fima rozaqtana, terhadap apa saja yang telah kau rezekikan kepada kami. Wakina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Apa kaitannya makan dengan siksa neraka? Ternyata kaitannya erat, Pak. Bapak makan nggak bersih, buang-buang nikmat, itu nanti bisa diancam siksa neraka. Bapak makan ternyata haram, yang menghantarkan kepada neraka. Bapak makan kekenyangan, akhirnya tidur, nggak sholat, nggak ibadah, yaitu menghantarkan kepada siksa neraka. Nah, biar berkah, benar-benar berkah, makannya harus benar. Makan secukupnya dan pastikan bersih, jangan nyisa. Jelas? Nah, itu. Yang ketiga, wanaru, api. Api jelas, Pak. Jangankan dibakar api, kesundut rokok aja sakit nggak? Kesundut rokok
sedikit api itu, walaupun sedikit rasanya ya luar biasa Pak. Makanya termasuk sedikitnya itu terasa besar, itu api. Kena sundutan rokok aja udah sakitnya luar biasa, apalagi benar-benar dibakar api, tambah terasa. Maka jangan pernah bermain, itu pengertiannya udah beda dengan bermain api itu. Tapi ya sama kalau dimaknai, jangan pernah bermain api, bahaya. Walaupun dalam pengertian yang lain ya bahaya. Itu api. Yang keempat, wal adawatu, adawah, permusuhan. Permusuhan itu walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun cuma satu orang yang kita musuhi, itu terasa banyak, sehingga yang besar akan terasa sempit. Contoh, ibu lagi nggak akur sama suami, itu rumah sebesar itu akan terasa sempit. Betul. Ibu lagi duduk di teras, suami ikut duduk di teras. Pindah nggak ibu? Pindah kemana? Pindah ke dalam. Ntar suami geser ke dalam, pindah lagi nggak? Rasanya sempit Pak. Sebab apa? Ada permusuhan di hati kita. Tidak hanya di rumah, di RT, satu RT aja. Bapak punya musuh satu orang, rasanya udah sempit, ya ketemu dia lagi. Sempit Pak. Maka satu musuh akan terasa 1000, tapi 1000 teman terasa cuma satu Pak. Satu musuh terasa banyak, banyak teman terasa sedikit. Makanya orang yang beriman itu memperbanyak teman, bukan memperbanyak lawan. Itu permusuhan Pak. Apalagi kalau masih tinggal sama mertua, nggak cocok sama mertua, udah sempit semua rasa rumah, udah pengen kabur aja kan, udah kita ngontrak udah gak betah. Akhirnya begitu. Jadi permusuhan itu walaupun sedikit cuman gedek gitu doang, rasanya udah kebawa kemana-mana Pak, kebawa kemana-mana. Maka orang yang beriman kok punya permusuhan itu gelisah, dia gelisah. Beda dengan orang yang tidak beriman, emang hobinya berantem, punya musuh, nggak ada gelisah-gelisahnya. Nah, makanya di sini kita meraba diri kita, yang kita cari teman bukan lawan. Sehingga banyak teman, walaupun udah banyak nih teman kita, ya rasanya masih sedikit aja. Tapi kalau musuh walaupun satu, rasanya udah banyak rasanya itu. Makanya hilangkan permusuhan. Tadi sore saya kedatangan tamu, baru tadi sore. Dia tadinya kalau saya lihat dari pembicaraannya pengen mendapatkan pembelaan dari saya, pengen mendapatkan pembenaran dari saya. Tapi sayang, dia nyesel akhirnya karena saya nggak bela dia. Jadi dia ini curhat tentang ibu sambungnya. Ibu sambungnya, saya tanya ibu sambungnya usianya berapa? 60-an Ustaz. Ayah kandung 70-an. Yang bikin kesel apa? Saya keselnya ibu sambung ini orangnya males, jarang masak, jarang nyapu, terus sering lupa, telat ngasih sarapan pada bapak, gitu. Saya bilang, kamu ngelihat ibu sambung itu statusnya sebagai istri bapak apa pembantu rumah tangga? Saya gituin, Bu. Ya istri Ustaz. Kalau istri, status istri itu pendamping bapak, bukan pembantunya bapak. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dalam istri, anak yang wajib membackup, menutup kekurangan itu, bukan malah anak mencari gara-gara, mempermasalahkan begitu. Bener juga ya. Ya bener lah, Ustadz mah bener sebenarnya. Ya udah salah pulang saya gitu. Minta maaf sama ibu sambung.
Sebab kalau kamu musuhan sama ibu sambung, sama juga kamu musuhi bapak, sama juga walaupun secara tidak langsung. Kenapa? Karena bapak masih cinta sama ibu sambung. Iya sih Ustaz. Ya udah. Ini kadang-kadang anak begitu. Dan itu kasus sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Ya, tadi sore datang begitu. Dia pengennya saya bela dia kayaknya. Enggak lah. Itu cara berpikir salah anak itu. Usia udah 60 lah, kalau tiba-tiba kok capek, nggak bisa masak, nggak bisa ngepel, ya pantas udah sepuh. Padahal yang kewajiban ngurus bapak kandung itu harusnya anaknya. Istri yang mendampingin aja, yang penting bapak seneng udah. Mijitin, ngelonin, udah itu. Yang bilang begitu. Ngasih makan kewajiban anak. Ya deh Ustaz, saya udah sadar, ya udah pulang. Kadang-kadang itu kita ketemu pasien modelnya kayak begitu, Pak. Nah, selesai. Masuk yang berikutnya sekarang ya. Sebelum masuk makalah yang berikutnya, itu bawahnya ada hadis Rasulullah begini. Ra'sul aqli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Ra'sul aqli, puncak kecerdasan akal seseorang, puncak kecerdasan akal seseorang ba'dal iman billahi ta'ala, setelah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah at-tawaddudu ilan nas, berkasih sayang kepada seluruh manusia. Itu puncak kecerdasan akal, berkasih sayang kepada seluruh manusia. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Maka Rasulullah itu rahmatan lil alamin, sayang kepada seluruh alam. Walaupun bukan muslim, ya Rasulullah memuliakan, menyayangi dalam arti memuliakan, tidak mengganggu. Para wali-walinya Allah ya begitu. Kadang-kadang yang kita nggak paham, udah kesel aja. Masa orang begitu kok dirangkul, gitu kan? Masa orang gitu kok dikasih perhatian? Orang yang udah tingkat tinggi keimanannya, akalnya udah masuk pada level paling puncak, yang ada itu kasih sayang kepada semua manusia, tidak hanya ke orang muslim, orang kafir sekalipun, beda agama, sayang. Kenapa sayang? Karena dia melihatnya bukan status muslim atau kafir, karena dia melihatnya adalah itu makhluknya Allah. Itu semua adalah makhluknya Allah, dan kita wajib sayang sama makhluknya Allah. Bapak memusuhi makhluknya Allah sama jaga bapak memusuhi Allah. Bapak umpamanya kok menzalimi satu orang saja, orang itu nggak bisa balas kepada bapak, tapi Allah yang akan membalas, karena Allah nggak ridho. Itu makhlukku, itu makhlukku. Maka kita nggak boleh berbuat zalim walaupun kepada orang yang ahli maksiat sekalipun. Ini catatannya. Kita nggak boleh berbuat zalim walaupun kepada orang yang masih ahli maksiat. Contoh, ada orang ahli maksiat, senengannya mabuk umpamanya. Kita nggak boleh tiba-tiba kita tabokin, kita ambil duitnya, nggak boleh itu, Pak. Tetap disebut zalim, ya dosa, walaupun dia ahli maksiat. Jelas, Pak? Jangan sampai punya pemahaman keliru. Wah, dia ahli maksiat, musuhnya Allah, ayo kita hancurkan. Bukan begitu cara berpikirnya. Dia ahli maksiat, ya, itu urusan pribadi dia. Tapi dia tetap hambanya Allah yang tidak boleh kita zalimi. Justru kita rangkul. Dengan dirangkul, insya Allah dia sembuh dari kemaksiatannya. Begitu kan? Nah, makanya ingat, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Walaupun dia ahli maksiat, ya. Doa orang yang terzalimi itu mustajab, walaupun yang kita zalimi itu orang ahli maksiat. Mamanya lagi main judi, terus bapak datang, bapak gamparin semua itu. Tahu-tahu bapak datang, bapak gamparin. Dia merasa terzalimi, nggak ada nasihat, nggak ada apa-apa, tahu-tahu digamparin gitu.
terus dia berdoa, ya Allah saya dizolimi, itu diijabah doanya Pak, jelas. Tapi saya nahi mungkar bukan begitu caranya, tahu-tahu nabok begitu, enggak, ntar kayak teroris tahu-tahu bom, bukan begitu. Nahi mungkar itu ada tahap-tahapannya, ada step by step, bertahap. Itu yang dilakukan Rasulullah saat berdakwah, enggak tiba-tiba begitu. Makanya ayat yang menerangkan larangan mabuk itu ada 3 tahapan. Pertama, ayat itu hanya menjelaskan jangan mabuk, mabuk itu perbuatan setan, udah gitu doang. Yang kedua, jangan mabuk, mabuk itu merusak akal pikiran. Baru yang ketiga, Allah mengharamkan mabuk. Nah, baru tegas tuh yang ketiga, ada tahap-tahapannya. Kita dakwah juga begitu Om, jangan tahu-tahu gamparin semua, jangan. Itu bukan dakwah, nyari musuh, dan itu menzalimi. Nah, semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.